Dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Di sebuah kampung di Yogyakarta, lahirlah seorang anak lelaki bernama Basio. Ada yang bilang ia lahir tahun 1914. Ada juga yang mencatat tahun 1916. Tapi yang jelas, dari kecil hidupnya tak mudah. Ibunya Timah meninggal ketika Basio masih kecil. Ia tumbuh hanya bersama ayahnya, Karto Pentet, seorang tukang sepatu sederhana. Basio kecil sering menyendiri di lereng Gunung Merapi atau berjalan jauh ke Parangtritis. Konon, di usia 13 tahun, ia berharap mendapat wangsit, sebuah petunjuk hidup dari alam. Siapa sangka, bocah yang sering merenung itu kelak menjadi pelawak legendaris. Lawakan Basio tak seperti pelawak lain. Ia jarang tertawa keras, jarang berteriak. Lawakannya justru datar, tenang, tapi mengena. Ia sering menyindir dirinya sendiri dan membuat orang tertawa dengan bahasa Jawa yang medok, polos, tapi cerdas. Ia tak pernah berusaha menasionalkan diri. Bahasa Indonesianya pun sengaja dibuat kacau, dan justru disitulah letak kelucuannya. Tahun 1930, Basio bekerja sebagai tukang celup di pabrik batik Yogyakarta. Tapi hatinya bukan di sana. Ketoprak sedang naik daun waktu itu, dan Basio memutuskan berhenti bekerja demi ikut magang jadi anak wayang di grup Krido Raharjo. Tahun demi tahun ia jalani, hanya berperan sebagai prajurit. Tapi dari situ, ia belajar bagaimana menghidupkan karakter. Tahun 1935, Basio tampil pertama kali di Mangkunegaran, Surakarta. Setelah itu, ia sering pentas di Sriwedari dan Balekambang, Solo. Namanya mulai terdengar. Bahkan, konon ia pernah diundang ke Semarang untuk acara pengumpulan dana bagi Kongres Young Islameten Bond. Tahun 1940, Basio bergabung dengan kelompok dagelan kuping hitam. Lalu saat masa pendudukan Jepang, ia mendirikan grup lawak bernama Tangan Merah. Karena tak bisa tampil di radio, mereka berkeliling pentas di atas gerobak. Bayangkan, gerobak yang jadi panggung berjalan, membuat tawa di tengah masa perang. Tahun 1946, di masa revolusi fisik, Basio mendirikan grup ketoprak Trimudotomo di Patuk, Yogyakarta. Namun baru pada 1953, ia benar-benar dikenal lewat acara tetap di RRI Nusantara II, Yogyakarta. Dari radio itulah, suaranya yang khas, logatnya yang lucu, menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Ia juga terlibat dalam Langen Mandra Wanara, sebuah opera Jawa yang memadukan tari dan tembang. Keraton Yogyakarta kemudian mengangkatnya sebagai abdi dalem dan memberinya nama kehormatan Longtang Pangarso. Tahun-tahun berjalan, Basio tak hanya melawak di radio, tapi juga di panggung-panggung politik, termasuk dalam acara-acara Golkar pada 1970-an. Tanpa disadari, lawakannya ikut menggerakkan massa.
Namun Basio bukan sekedar pelawak. Ia adalah seniman yang memadukan tembang dan dagelan. Dari tangannya lahir gaya khas bernama pangkur jenggleng, yakni cara nembang Jawa yang diselingi lawakan, tapi tetap menjaga irama tembangnya. Basio juga rajin merekam lawakannya di kaset, mulai dari Kusuma Record, Fajar Borobudur Record, hingga Lokananta, semuanya pernah merilis dagelan Mataramnya. Jumlahnya konon mencapai ratusan kaset. Sastrawan Arswendo Atmowiloto menyimpan lebih dari 50 judul, sedangkan politikus Amin Rais bahkan mengoleksi hawak. Tapi di balik candaannya tersimpan suara rakyat. Ia menertawakan penderitaan, jatuh cinta, kritik sosial, dan hal-hal yang dianggap tak masuk akal, dengan cara yang halus tapi mengena di hati. Tanggal 31 Agustus 1979, Basio baru saja selesai melawak di Gedong Kuning, Yogyakarta. 4 jam kemudian, ia meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di studio RRI, tempat ia dulu menghibur ribuan pendengar. Lalu diarak menuju pemakaman Terban Taman Yogya. Sepanjang 2 km, para pengantar berjalan kaki dalam iringan gending telutur. Sang maestro dagelan Mataram, Basio, berpulang, tapi suaranya, tawanya, masih hidup di setiap rekaman lawak yang kita dengar hari ini.